Halo semuanya, selamat datang kembali di 5 detik jawab soal TOEFL ya. Seperti biasa teman-teman, di sini saya punya soal. Silakan teman-teman untuk coba cari jawabannya ya. Seperti biasa, tugasnya teman-teman adalah mencari kira-kira di dalam opsi A, B, C, dan D itu kira-kira mana yang salah atau yang mana yang tidak tepat berada di dalam kalimat ini ya. Oke, boleh silakan teman-teman screenshot dulu atau teman-teman pause dulu videonya. Coba silakan teman-teman kerjakan terlebih dahulu sebelum kita bahas. Oke. Ya, oke. Teman-teman, di dalam soal ini teman-teman akan sangat dengan mudah sekali untuk menjawabnya kalau misalnya teman-teman itu paham dengan pola-pola ini ya. Oke. Nah, jadi teman-teman di sini ada beberapa pola yang memang sering sekali dipermasalahkan di dalam soal TOEFL ya. Jadi dia itu sering ditukar-tukar teman-teman. Kalau misalnya di dalam soal TOEFL. Nah, di sini ada 3 ya. Di sini ada 3 teman-teman. Yang pertama, untuk secara pola itu polanya adalah so ya. Terus di sini di tengah-tengahnya diisi oleh adjektif atau oleh kata sifat. Terus setelahnya di sini ada that. Terus ada such ya. Bedanya dia ini di tengah-tengahnya diisi oleh noun atau kata benda, baru nanti setelahnya itu ada that gitu ya. Nah, teman-teman sebenarnya kalau untuk secara arti ya, jadi so that ya sama such that ini nanti blank di tengah-tengahnya tergantung ya, nanti ada yang diisi oleh kata sifat, ada juga yang diisi oleh kata benda. Itu secara arti sama teman-teman. Jadi kalau misalnya diartikan gini, so atau such-nya itu nanti kita artikan begitu ya. Terus titik-titik ya itu tergantung dengan adjektif atau dengan noun-nya. Terus nanti that-nya di sini kita artikan sehingga ya. Jadi that-nya di sini agak berbeda secara arti dari yang mungkin teman-teman itu sering dengar that itu artinya apa gitu ya. Mungkin yang teman-teman sering dengar itu that itu yang artinya itu, atau that itu artinya bahwa gitu ya. Nah, cuman teman-teman kalau dalam kasus ini ketika dia itu dipasangkan dengan so atau ketika dia itu dipasangkan dengan such teman-teman, maka nanti si that-nya di sini artinya itu adalah sehingga ya. Jadi untuk cara mengartikannya so blank that atau such terus blank that itu adalah begitu titik-titik sehingga ya. Nah, teman-teman ada juga nanti di sini yang suka dibolak-balik nanti ya, teman-teman ya. Itu ada to ya, terus di tengah-tengahnya adjektif, terus ketemu lagi sama to infinitive. To infinitive mungkin bagi teman-teman yang belum paham dengan to infinitive, mudahnya gini, to infinitive itu adalah bentuk verb 1 tapi dia dikasih to ya. Contohnya misalnya teman-teman bilang study, study itu kan verb 1 ya. Jadi kalau misalnya dia berbentuk to infinitive, ya berarti jadinya to study ya. Misalnya swim, nah, berenang, berenang itu kan berarti verb 1. Nah, bentuk to infinitive-nya itu adalah to swim. Nah, jadi to infinitive itu nanti dia itu bentuknya verb 1 tapi sebelumnya kita kasih to. Nah, itu disebut sebagai to infinitive. Nah, untuk polanya seperti ini, teman-teman. Jadi ada to ya, terus di tengah-tengahnya itu ada adjektif, kata sifat ya, terus ketemu sama to infinitive. Nah, kalau to ketemu sama to infinitive, teman-teman, artinya berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi kalau so that sama such that itu kan artinya begitu titik-titik sehingga ya. Tapi kalau to pasangannya to infinitive, teman-teman, ini nanti artinya terlalu ya, titik-titik untuk. Jadi terlalu titik-titik untuk. Nah, itu kalau to pasangannya to infinitive. Nah, teman-teman, pola-pola ini ya, pola-pola ini di dalam soal TOEFL itu seringkali ditukar-tukar ya. Jadi mungkin kadang-kadang yang seharusnya so that tapi di dalam soal TOEFL itu malah diganti jadinya such that. Nah, membedakan so that sama such that itu ya berdasarkan di tengah-tengahnya saja, teman-teman ya. Jadi kalau di tengah-tengahnya kata sifat atau di tengah-tengahnya adjektif ya kita pakainya so. Tapi kalau di tengah-tengahnya ada kata benda, ada noun di situ, maka nanti kita tidak bisa pakai so tapi pakainya such. Nah, atau kadang-kadang ini to-nya kita ganti misalnya pakai so. Nah, teman-teman itu juga nggak boleh. Jadi ada so ya,
terus ketemu sama kata sifat, terus ketemu sama to infinitive, itu juga nggak boleh teman-teman. Jadi intinya teman-teman harus hafal dan teman-teman harus paham dengan tiga pola ini ya. Karena di dalam soal TOEFL itu suka sekali dibolak-balik penggunaannya atau ditukar-tukar teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya teman-teman harus paham ya dengan polanya. Teman-teman juga kalau bisa sih harus tahu juga dengan artinya tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, baru nanti teman-teman mungkin bisa akan lebih mudah ketika bertemu mereka di dalam soal TOEFL ya. Nah, di sini ada beberapa contoh teman-teman. Yang pertama di sini contohnya ada these boxes are so heavy that we can't leave it. Nah, jadi kalau misalnya diartikan kotak-kotak ini atau box-box ini itu sangat berat atau begitu berat. Jadi nanti so-nya ini kita artikan begitu ya. Jadi kotak-kotak ini begitu berat sehingga. Nah, jadi teman-teman di sini kata that-nya itu kita artikan sehingga ya. Sehingga we can't leave it. Berarti kita tidak bisa mengangkatnya. Nah, jadi teman-teman cara mengartikannya gitu ya. Jadi begitu titik-titik sehingga. Nah, contoh lagi. It was such a pretty view that he took a photograph. Jadi kalau misalnya diartikan ini merupakan pemandangan yang begitu indah. Nah, atau begitu cantik sehingga dia itu istilahnya mengambil foto atau memfotonya gitu. Nah, jadi teman-teman, nah ini juga harus teman-teman perhatikan ya. Jadi bedanya kalau misalnya so sama that teman-teman itu hanya ada kata sifat saja di situ, ada heavy saja. Tapi kalau such pasangannya that teman-teman, ini ada noun-nya. Di situ ada kata view ya. Nah, jadi nanti dia itu berupa rangkaian kata benda atau kalau misalnya istilah grammar itu mungkin yang teman-teman sudah pernah belajar grammar itu disebut sebagai noun phrase ya. Nah, jadi teman-teman bedanya seperti itu. Nah, hati-hati teman-teman harus hafal, teman-teman harus paham dengan polanya. Karena kadang-kadang di dalam soal TOEFL itu ini such-nya nih misalnya diganti jadi so. It was so a pretty view. Nggak boleh teman-teman. Jadi kalau misalnya sudah ada view-nya, sudah berupa rangkaian kata benda, maka tidak boleh pakai such, tapi pakainya tidak boleh pakai so, tapi pakainya such, gitu ya. Jadi intinya teman-teman harus paham ini, gitu. Contoh lagi, satu lagi di sini ada it is too cold to go swimming today. Nah, jadi teman-teman ketika diartikan ini terlalu cold itu dingin ya, terlalu dingin untuk pergi berenang hari ini gitu. Nah, jadi teman-teman beda ya. Jadi kalau yang sebelumnya itu artinya begitu titik-titik sehingga, kalau ini artinya terlalu titik-titik untuk. Nah, jadi itu infinitifnya tetap nanti diartikan untuk tapi sesuai dengan kata kerjanya ya. Karena kalau di sini ada go itu pergi ya berarti ini terlalu dingin untuk pergi berenang hari ini gitu. Nah, jadi teman-teman biasanya gitu teman-teman ya. Jadi suka dibolak-balik kalau misalnya di dalam soal TOEFL ya. Catatannya hanya satu. Intinya teman-teman harus hafal. Oke. Kita lihat beberapa contoh lagi ya teman-teman ya. Nah, di sini nomor satu the mineral talk is so di sini atau such. Nah, di sini kan kita bertemu dengan soft ya. Soft itu adalah adjektif atau dia kata sifat ya, berarti karena dia hanya kata sifat saja di situ teman-teman ya, maka kita pakainya so ya. Jadi kita tidak bisa pakai such, sama artinya ya. Jadi mineral talk itu begitu lembut sehingga it can be stretched with fingernail. Jadi dia itu bisa di stretch atau bisa dibentangkan dengan fingernail ya. Jadi dengan jari gitu ya teman-temannya, jari dengan kuku gitu. Jadi bisa di stretch. Stretch itu kayak artinya meregangkan gitu atau membentangkan gitu. Nah, jadi intinya teman-teman tergantung dengan yang di tengah-tengahnya itu siapa ya. Oke, yang kedua. Nah, misalnya di sini at present solar cells are. Nah, di sini ada so atau to. Nah, teman-teman, kalau misalnya pilihannya so atau to ya, kita lihat setelahnya gitu ya. Karena biasanya so ataupun to itu di tengah-tengahnya biasanya kata sifat ya. Jadi teman-teman di sini bisa kita lihat ya, inexpensive and inefficient. Nah, jadi expensive and inefficient itu dua-duanya sama-sama kata sifat teman-teman. Jadi di tengah-tengahnya di sini adalah adjektif. Nah, yang menentukan kita pakai to atau kita pakai so itu yang di belakangnya.
Kalau misalnya dia pakai that, berarti kita pakai so. Tapi kalau di belakangnya itu pakai to infinitive, nah di sini ada to be used ya teman-teman ya, maka kita nggak boleh pakai so, tapi kita pakainya to ya. Jadi ketika diartikan itu terlalu mahal dan tidak efisien gitu. Jadi terlalu mahal dan tidak efisien to be used berarti untuk digunakan gitu ya. Nah jadi teman-teman di situ expensive and inefficient itu adalah kata sifat. Nah memilih kita pilih antara so atau to itu tergantung dari yang di belakangnya. Nah, oke. Udah ya, nomor 2 ya. Terus nomor 3 di sini a few people have, ada such, ada so. Nah, di belakangnya that. Biasa teman-teman. Kalau misalnya pilihannya antara such atau so, itu berarti yang kita lihat di tengah-tengahnya. Apakah dia hanya kata sifat saja, adjektif, atau ada noun-nya? Ya, berarti kalau ada noun-nya maka dia sudah berupa rangkaian kata benda atau biasanya kita sebut sebagai noun phrase ya. Nah, di sini kan ada good eyesight, teman-teman. Nah, berarti ada eyesight-nya, berarti dia noun, ada noun-nya. Berarti kita nggak boleh pakai so, tapi pakainya such. Oke, nah jadi teman-teman ini sebenarnya masalah hafalan aja dan ini pasti akan gampang sekali teman-teman untuk menjawab soal TOEFL yang berhubungan dengan so that ataupun such that atau ada juga to pasangannya to infinitive. Jadi ini mah yang penting teman-teman hafal juga gitu ya. Dan sebenarnya ini juga akan berguna sekali untuk teman-teman misalnya mau nulis ya, karena kadang-kadang kita terbatas, kita kadang tuh dalam bahasa Indonesia begitu sehingga itu cara ngomongnya dalam bahasa Inggris gimana. Nah ini caranya teman-teman ya. Jadi kalau kita pengen bilang begitu titik-titik sehingga atau terlalu titik-titik untuk, itu pola yang kita gunakan itu seperti ini ya. Jadi pola ini ya berguna sekali ya kalau teman-teman itu misalnya lagi nulis sesuatu, lagi nulis essay atau apa dalam bahasa Inggris, ini pola ini silahkan bisa teman-teman pakai gitu. Oke. Nah, untuk di dalam soal TOEFL tipsnya ya intinya itu tadi ya, kembali lagi ke awal, perhatikan pola antara so that, such that, dan to infinitive, kira-kira di dalam soal itu yang dibutuhkan yang mana gitu. Nah, kalau teman-teman itu sudah paham dengan barusan, dengan pola yang barusan kita pelajari ya teman-teman ya, maka soal ini teman-teman ya, the giant squid is so an elusive animal that at one time it was believed to be purely mythical. Nah, teman-teman ada 4 yang digaris bawahin. Nah, di sini teman-teman pasti akan sudah langsung bisa menjawab kalau teman-teman sudah memahami pola so that, such that, dan to pasangannya to infinitive. Nah, di sini udah jelas ya teman-teman ya, bisa kita lihat di sini jawabannya adalah yang A ya teman-teman ya. Kenapa jawabannya yang A? Karena di situ ada an elusive animal. Nah, berarti ini kan sudah berupa rangkaian kata benda atau berupa noun phrase disebutnya ya teman-teman ya. Maka kalau dia berupa noun phrase, kita tidak bisa pakai apa namanya so ya, tapi kita pakainya such. Nah, jadi teman-teman jawabannya itu ya. Jadi yang A so-nya kita ganti jadi such. Nah, mungkin teman-teman kalau mau tahu kenapa sih yang lain kita nggak bisa pilih, ini bisa kita bahas ya teman-teman ya. Kenapa yang B itu tidak bisa kita pilih? Karena at one time, berarti kalau misalnya secara arti dan secara structure ini memang dua-duanya nggak masalah. Kenapa? Kalau secara arti itu at one time itu berarti pada satu waktu gitu ya. Nah jadi secara arti nggak ada masalah gitu. Kalau diartikan itu the giant squid, apa namanya, cumi-cumi raksasa gitu ya, itu adalah hewan yang begitu elusive, itu artinya kayak susah ditangkap atau susah ditemui ya. Jadi giant squid ini susah sekali untuk ditemui atau begitu susah untuk ditemui. Atau kalau diartikan di sini giant squid itu adalah hewan yang sangat atau begitu susah untuk ditemui sehingga at one time berarti pada satu waktu ya, berarti B ini nggak ada masalah sama sekali teman-teman. It was believed. Nah ini juga secara structure ini juga nggak masalah. It was believed ya, itu berarti ketika diartikan itu sehingga ia dipercaya teman-teman. Artinya yang kita gunakan itu adalah pola kalimat pasif. Nah mungkin teman-teman kalau pernah belajar kalimat pasif itu biasanya polanya be bertemu dengan verb 3. Nah di sini believe itu sudah menggunakan verb 3, berarti sudah aman juga ya, C juga nggak masalah. Nah terus yang D,
Purely itu dia kata keterangan atau dalam bahasa Inggris itu namanya adverb ya. Sedangkan mythical di sini adjektif, yang masalah karena adjektif itu biasanya dijelaskan oleh adverb ya. Jadi atau kita balik, adverb itu menjelaskan adjektif. Nah, jadi teman-teman kata-kata di dalam bahasa Inggris itu teman-teman juga ada yang namanya menjelaskan dan dijelaskan ya. Jadi kayak misalnya kalau kata sifat ya tugasnya menjelaskan kata benda. Nah, kalau misalnya kata keterangan itu tugasnya menjelaskan kata sifat gitu ya. Mungkin kita bisa bahas lebih detail di next video ya teman-teman ya. Nah, jadi intinya purely mythical juga nggak masalah karena posisinya adalah adverb yang menjelaskan kata sifat. Oke. Nah, jadi teman-teman sudah paham ya dengan soal ini. Intinya soal ini berhubungan dengan pola so, that, such, that, atau to, pasangannya to infinity gitu. Jadi ini mah masalah pasangan aja ya. Jadi teman-teman intinya harus paham dengan pasangannya gitu. Oke, sampai di sini dulu teman-teman pembahasan di video kali ini. Ya, di sini seperti biasa saya punya 2 soal. Silahkan teman-teman coba jawab dulu ya, dan coba teman-teman mungkin kasih penjelasan di kolom komentar juga boleh. Ada pertanyaan juga silahkan teman-teman tanya di kolom komentar. Sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu di next video.